Ada kesempatan? Bang Rocky, lanjut Bang Rocky. Nggak ada kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Bang Karni, saya kira biar lanjut Bang. Biar lanjut. Adian, biarkan aja dulu. Lanjut. Abang, Yang terakhir nanti, terakhir. aku tetap tenang, Bang. Oke? Represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu. Dan kita menjalani dengan ketenangan. Apalagi cuman ini. Lanjut, Bang. Jadi nggak ada sanggahan. Lanjutkan terus. Yes, nice guys. Tadi saya pakai istilah dramatis itu. Sekarang saya mau terangkan apa artinya drama. Di dalam tradisi ilmu pengetahuan, drama itu dimulai ketika diperlukan cara untuk mengevaluasi moral manusia. Ada profesor komunikasi yang pasti tahu tentang yang disebut the Greek tragedy. Tragedi Yunani itu. Saya akan sebutkan beberapa istilah. Kalau diperlukan klarifikasi, saya terangkan itu. Tragedi Yunani itu. Panggung tragedi Yunani biasanya dibagi dua. Zin dan obsin. Di depan dan di belakang. Sin artinya layar. Dan di belakang ya layar. Bahasa Inggrisnya obsin. Dari kata obsin, di belakang layar. Tapi dari kata itu juga timbul kata obscenity. Apa artinya obscenity, Pak Profesor? Oke. Supaya saya dapat klarifikasi tentang peristilan. Obscenity artinya kemaksiatan. Di belakang panggung orang bisik-bisik kemaksiatan. Itu ditutupi agar supaya publik tidak tahu yang disebut sebagai keburukan, pengkhianatan, kerakusan, segala macam. Yang dilihat hanya yang di depan panggung. Itu teknik di dalam Greek tragedy. Peristiwa PDIP jadi problem publik karena yang obscenity itu justru yang terlihat. Dan itu yang diulas orang itu, bukan soal karakter. Tetapi kita mau bedakan dulu bahwa akhirnya orang tahu bahwa oh itu sebetulnya problem kemaksiatan politik di dalam semua peristiwa politik. PDIP diseret dalam tafsir itu oleh pengamat, bahkan pengamat asing yang hanya mendengar berita itu. Jadi keadaan ini membuat orang memperoleh pintu masuk untuk membaca masa depan politik Indonesia. Orang dapat grammar baru, kemurkaan. Orang dapat grammar baru, feodalisme. Orang dapat grammar baru. Di atas raja ada ratu. Itu semua yang kita sebut obscenity kalau kita belajar tentang dramaturgi Yunani. Dan itu yang memang ada di dalam semua panggung politik di dunia. Yang selalu berakhir secara tragedi. Karena ada pengkhianatan itu. Ada bau busuk di Denmark. There's something rotten in Denmark. Di dalam lakon Shakespeare. Karena pengkhianatan. Lalu diam-diam Brutus tusuk. Caesar waktu lewat di obsin di belakang layar. Itu terbaca di depan layar akhirnya. Begitu kemampuan kita untuk mengabstraksikan politik. Demokrasi itu. Sekarang saya balik kepada soal intinya. Saya nggak ada soal dengan PDIP itu. Saya nonton aja lihat itu. Tetapi di belakang Greek tragedy itu, atau sebut aja PDIP tragedy, ada problem lebih mendasar dari sekedar Ibu Mega itu. Ibu Mega itu sin. Opsinya adalah olah-olah orang terhadap Ibu Mega. Yang sudah diterangkan oleh Adian. Tetapi ada panggung lain, yaitu di bawah panggung itu soalnya.
yaitu berebut tiket untuk pergi pada pertandingan politik 2004. Berebut tiket. Kenapa harus berebut tiket? Karena dipasang barrier to entry untuk nonton drama yang kita sebut presidential threshold. Kedunguannya di situ. Kalau nggak ada presidential threshold, nggak akan ada tragedi itu, nggak ada permainan pengkhianatan, obscene yang disindir oleh Ibu Mega dengan cara yang sangat bijaksana dan tajam itu. Ngerampoklah punya orang. Bahwa ini koalisi-koalisi, apaan koalisi itu? Ini sistem presidensial. Yang memang harus diteruskan logikanya. Kerjasama boleh, koalisi jangan. Suruh aja Google, koalisi dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Sama aja. Tapi kita mau terangkan ini bukan untuk mengolok-olok tragedi yang udah, the damage has been done. Udah terjadi kerusakan itu, orang udah tonton keadaan tadi malam itu. Sekarang saya bilang tadi, ada scene di depan, ada obscene di belakang, ada di bawah panggung. Orang berebut remah-remah di bawah panggung. Sisa dari 20% itu yang diperbutkan oleh yang namanya koalisi. PDIP aman tiketnya. Yang lain ini berebut remah-remah di atas meja politik. Itu intinya. Yang kita dalilkan dari awal supaya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak mau. Akibatnya berebut remah-remah di meja makan. Jamuan makan politik. Saya lanjutkan lagi ya. Di dalam tradisi raja-raja Yunani. Yang diundang di dalam perjamuan nobility yang mulia itu bukan cuma orang, tapi juga anjing. Anjing diundang untuk makan remah yang habis makan memang kita mesti buang. Bukan kita, mereka harus buang di bawah meja supaya anjing makan. Itu yang lagi dicari oleh koalisi itu. Makan remah-remah itu kayak anjing menunggu remah-remah. Saya mau terangkan itu supaya kita paham betul apa yang disebut demokrasi itu. Tragis negeri ini. Tragika itu. Karena itu saya tuntut terus supaya batalkan 0% supaya Ibu Mega lega. Supaya nggak ada koalisi yang kasak-kusuk nyari makan di bawah di remah-remah itu. Semua partai itu. Di dalam politik cuma ada dua. Anda pro 20% atau Anda pro nihil persen itu. Demokrasi artinya datang dari garis start yang sama itu. Tapi nanti bilang ya itu open legal. Ya segala macam bisa dibilang open legal policy. Nanti partai-partai fundamental ikut kalau 20%. Bukan itu. Kalau kita bilang demokrasi, garis lurus demokrasi adalah 0. 20% apa? 20% itu adalah nama peternakan oligarki itu. Jadi silakan. Kalau Anda nggak mau 0%, jadilah ternak oligarki. Apa nggak malu tuh? Jadi saya mau katakan selanjutnya bahwa pemimpin itu dia ada prinsip noblesse oblige, bahasa Perancisnya tuh. Semakin mulia dia, beban dia itu, obligasi dia semakin kuat, semakin tinggi tuh. Saya balik pada tragedi Yunani tadi. Di dalam tragedi Yunani selalu ada figur yang akan dicercah sebagai protagonis. Dia akan dimasukkan di dalam skenario bahwa dia, tokoh ini biasanya satu individu, punya banyak dosa karena melawan takdir. Tapi cerita akan menyelamatkan dia. Karena dia berupaya untuk melawan takdir yang tidak dia ketahui. Kemuliaan datang dari orang yang melawan takdir yang dia tidak ketahui. Di situ paradoks dari tragedi Yunani. Yang disebut sebagai nobility in suffering. Ada kemuliaan dalam penderitaan. Ibu Mega mengalami itu. Kemuliaan dalam penderitaan dulu. Bukan yang sekarang. Kan Ibu Mega pro 20%. Jadi bagian dari yang tidak mau lagi punya kewajiban. Padahal Ibu Mega sebetulnya punya kewajiban sebagai noblesse, obligasinya adalah minta Mahkamah Konstitusi batalkan 2%. Karena itu menghina akal demokrasi itu. Itu yang kita tunggu. Jadi sekali lagi, saya kasih kuliah ini supaya ada pendidikan politik mendasar pada republik ini. Terima kasih.